Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Grafila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal terbalik setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Puriri, Mimika, seorang penumpang hilang. 17 korban kapal wisata yang tenggelam di Pulau Misol, Raja Ampat, berhasil dievakuasi tentara ke Sorong. 3 warga Manokwari diringkus polisi karena mencuri sapi. Tim SAR Mimika hingga saat ini masih mencari 1 orang penumpang perahu cepat yang tenggelam di perairan Puriri pada hari Rabu. Longboat itu berpenumpang 3 orang dan membawa muatan kepiting. Ombak besar menghantam kapal sehingga kapal terbalik. 2 orang selamat dan 1 orang lagi bernama Amir Caco berusia 62 tahun belum ditemukan. Tim SAR masih mencari korban. Saat ini kami melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal terhadap 1 longboat dengan 3 mesin yang mengalami kecelakaan di sekitar Puriri. Longboat tersebut berangkat dari Pulau 3 membawa karaka menuju ke Timika. Namun pada pukul 09 longboat tersebut mengalami kecelakaan terbalik karena dihantam ombak. Kemudian 3 personel board, 2 orang berhasil menyelamatkan diri, 1 orang atas nama Amir dalam pencarian. Untuk operasi hari ini menggunakan RBB milik Basarnas Timika, dan operasi hari ini akan dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pencarian terhadap 1 korban atas nama Amir. Semoga korban dapat ditemukan dengan selamat dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Sementara itu di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, 6 orang penumpang perahu cepat berhasil dievakuasi tim SAR. 6 penumpang itu berangkat dari Pulau Masaka ke Kaimana. Di tengah jalan, perahu yang mereka tumpangi kehabisan BBM sehingga mereka terombang-ambing di tengah laut selama 1 malam. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Pada jam 2 siang mendapatkan laporan korban mengalami kehabisan BBM. Kehabisan BBM di sekitar perairan Simaka, dan pihak keluarga melapor kepada kami di Basarnas dan kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini TNI Polri dan Potensi. Selanjutnya pada jam 4 sore tim SAR gabungan diturunkan menuju lokasi kejadian, dan pada jam 19 atau jam setengah 8 malam tim SAR gabungan bertemu dengan korban di lokasi kejadian, dan selanjutnya tim mengevakuasi korban dari lokasi kejadian menuju Kaimana dalam keadaan baik dan selamat. Tim SAR mengimbau warga yang bepergian menggunakan transportasi laut mengecek pasti kondisi kapal dan mesin serta BBM agar tidak terjadi kecelakaan di laut. Tim Liputan melaporkan dari Mimika, Papua Tengah dan Kaimana, Papua Barat. Kedatangan 17 korban kapal wisata Putri Papua disambut haru keluarga dan kerabat di dermaga Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya pada hari Rabu. KRI Mata Bongsang milik TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi seluruh korban kapal wisata Putri Papua yang tenggelam di perairan Seget, Sorong. Setelah tiba di dermaga Lantamal 14 Sorong, seluruh penumpang dan kru kapal menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis TNI Angkatan Laut. Menurut Nahkoda kapal Adi Susilo,
Kapal tenggelam akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang menghantam lambung kapal sehingga salah satu jendela kaca pecah sehingga air masuk. Awal kejadiannya pertama kita berlayar dari Sorong, kita mau trip ke Misol. Nah, terus di dalam pelayaran kami dari Sorong Misol, cuaca mulai memburuk sekitar pukul 20 sudah mulai pelan cuaca, tapi yang sangat keras itu pukul 23.30 sehingga menyebabkan kaca kamar mesin itu pecah. Jadi air masuk semua. Semuanya dari situ ya? Ya, awalnya. Tenggelamnya di daerah mana? Areanya masih di sekitaran Sele. Ya, Daerah Seger. Ya, Seger. Ya. Kalau kondisi kapal tersebut layak untuk berlayar? Sebenarnya layak, Pak. Kita sudah sering berulang kali berlayar. Karena cuaca, Pak. Itu ombak ya? Pecahnya Ya, karena ombak? Ya, ombak dan angin. Oh, berarti kaca kamar mesin yang menjadi Ya, utama air masuk? Ya, jadi kita pompa tidak sesuai dengan air masuk dan airnya kita pompa. Dan kapal sudah dievakuasi, kami siapkan di Lantamal 14 ini, ambulan kita siapkan 4, kemudian tim medis kita siapkan agar begitu sampai di dermaga ini kita langsung bisa cek medical check up. Kemudian rencananya siang ini juga akan kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut terhadap beberapa yang ada tadi luka dan sebagainya. Namun sebagian besar tidak sampai luka berat karena kita cepat dalam menangani kapal tenggelam tersebut. Dari data penumpang kapal wisata Putri Papua, tercatat ada 6 orang warga negara asing dan 3 warga negara Indonesia. Kapal wisata Putri Papua bertolak dari Sorong menuju ke Pulau Misol Raja Ampat untuk melakukan pelayaran wisata. Namun di Misol Raja Ampat, kapal mengalami musibah karena cuaca buruk. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Polresta Sorong Kota mengungkap sejumlah kasus pencurian dan narkotika yang terjadi di kota Sorong akhir-akhir ini. Menurut Kapolresta Sorong Kota, Kombes Hapi Perdana Yudianto, polisi mengungkap 2 kasus curanmor, 2 kasus narkoba jenis ganja, serta 1 kasus penipuan yang menggunakan aplikasi media sosial. Untuk kasus pencurian motor, polisi meringkus seorang pelaku, namun 2 orang lainnya masih dalam pengejaran. Sedangkan dalam kasus narkoba, polisi meringkus 2 orang yang kedapatan mengedarkan ganja lebih dari 5 kg. Dan kita sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku, ya, 2 tersangka, yaitu S dan P. Kita sudah amankan. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan adalah 1 unit handphone, 4 unit handphone, ya. Kemudian 1 unit kartu ATM dan 17 lembar uang pecahan 50.000, totalnya 850.000. Ya. Jadi dari uang yang ditransfer 17 juta yang kita bisa amankan. Kapolres meminta para pelaku curanmor yang buron segera menyerahkan diri karena polisi sudah mengantongi identitas mereka. Seluruh tersangka saat ini berada di sel Mapolresta Sorong. Pelaku pengedar ganja terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara itu pencuri motor terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. 2 orang pria dan seorang ibu rumah tangga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Ketiga pelaku ini ditangkap polisi karena mencuri 2 ekor sapi. Modus pelaku adalah berpura-pura memancing sapi ke rumah pelaku dengan memberikan makanan. Sapi yang dicuri dijual ke penadah dengan harga 15 juta rupiah. Kapolresta Manokwari Kombes Rifadin Beni Simangunsong mengatakan ketiga pelaku melancarkan aksi pencurian sapi sebanyak 2 kali. Nah, ini yang kedua kali aksi dari si korban, dari si pelaku. Mana pelaku? Bertiga, yang ini bertiga ini.
Jadi alasan mereka melakukan ini karena kebutuhan terdesak, kebutuhan ekonomi akan melakukan pernikahan saudaranya ya. Iya. Pernikahan saudaranya. Nah, barang-barang ini dijual kepada ada salah satu orang yang saat ini akan kami periksa juga, cuman kondisi yang bersangkutan sedang stroke, makanya tidak kami amankan. Kami takut bermasalah, jadi sambil dia berawat, rawat jalan, kami titipkan sama keluarganya. Itu yang 480-nya, penadahnya. Nah, ini sudah berjalan 2 kali. Yang pertama dia berhasil, tanggal 20 Januari, itu dijual harga 15 juta, 17. Yang kedua ini harganya 18 juta. Ini pasal yang ini, jadi modus ini lebih hebat lagi. Keren juga mereka modusnya. Jadi hewan ternak ini dikasih makan sampai ke rumahnya, habis itu sampai di rumahnya diamankan, dimasukkan ke mobil, langsung dibawa ke rumah potong yang ada di Rendan ya, di Rendan, di RPH, rumah potong hewan. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Gugatan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Merauke akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu. Penolakan gugatan itu menandakan hasil Pilkada Merauke sah dan paslon terpilih bisa dilantik dalam waktu dekat. Komisioner KPU Merauke Yanderson Victor meminta semua pihak bergandengan tangan membangun Kabupaten Merauke. Dalam persidangan di mana perkara 238 yang diajukan oleh termohon nomor 3 Etikus Mause dan Haji Ridwan tidak dapat diterima oleh Hakim MK, maka SK KPU Kabupaten Merauke nomor 225 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Kabupaten Merauke tetap berlaku, dan kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua proses yang panjang ini. Maka selanjutnya KPU Kabupaten Merauke akan menindaklanjuti dengan melakukan pleno penetapan kepala daerah terpilih, bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke, dan selanjutnya akan melaporkannya dan menyerahkannya kepada DPRD Kabupaten Merauke untuk diproses sampai dengan pelantikan nanti. Ya, kami berharap kepada pihak pemohon, dalam hari ini calon yang mengajukan permohonan ke MK, dapat tetap menerima sebagaimana kesepakatan kita waktu awal kampanye adalah siap menang, siap kalah, dan menerima hasil apapun demi kebaikan bersama, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merauke. KPU Merauke dalam waktu dekat akan menetapkan calon terpilih dan membawa hasil penetapan Pilkada ke DPRD Merauke. Untuk selanjutnya diusulkan pelantikan ke Mendagri. 6 Desember tahun lalu, KPU Merauke menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Paslon Bupati Kabupaten Merauke nomor urut 4, Yosep Bladib Gepse dan Fauzun Nihaya memperoleh suara terbanyak 45.159 suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Jakarta. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Gereja Pentakosta di Papua, Eklesia Dok 4 Pantai, pada hari Rabu menggelar ibadah syukur dalam rangka memperingati 170 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Umat menyambut perayaan yang berlangsung di gereja dengan sukacita. Mereka mengenang perjalanan panjang Injil sejak pertama kali tiba di tanah Papua pada tahun 1855. Pendeta Joni Silaswona mengatakan perayaan ini bukan hanya menjadi momen untuk mengenang sejarah, tetapi juga sebagai cerminan bagi umat Tuhan agar tetap hidup dalam terang Injil. Dalam khotbahnya, Pendeta Muda Sultan Ayomi mengingatkan jemaat akan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan menjauhi pengaruh dunia yang menjauhkan dari iman. di mana di hari ini tanggal 5 Februari tahun 2025 kami merayakan Hari Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-170 tahun. Tirai kegelapan telah dibuka, maka
Papua dapat melihat terang. Injil adalah kekuatan Allah. Shalom. Perayaan juga dimeriahkan drama singkat yang mengisahkan perjalanan pekabaran Injil di tanah Papua, di mana misionaris Carl Wilhelm Otto dan Johann Gottlieb Geisler tiba di Teluk Doreri tahun 1855. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Buku adalah jendela dunia, namun tidak semua orang bisa membeli buku atau mendapat akses untuk membaca di perpustakaan. Di Kabupaten Mimika saat ini ada 2 mobil perpustakaan yang keliling di 2 distrik, yakni Distrik Wania dan Mimika Timur, karena di 2 distrik ini sudah ada perpustakaan di kantor kelurahan. Petugas akan melayani masyarakat yang ingin membaca dan meminjam buku. Dengan perpustakaan keliling, diharapkan bisa menumbuhkan minat baca pada masyarakat, khususnya anak-anak. Jadi kita punya sasaran tahun ini adalah 2 daerah di SP 4 sama Mokor Jaya. Nah, mengapa di 2 daerah ini? Karena tahun kemarin itu ada dibangun perpustakaan, gedung perpustakaan di SP 4, kantor distrik dengan di Mokor Jaya. Jadi saya anggap bahwa itu sudah bangun, kita tidak boleh sia-siakan, kita harus pergunakan. Jadi nanti kita ada tempatkan pegawai di sana untuk melayani, dan juga mobil perpustakaan keliling juga di 2 daerah itu. Jadi selain di lokasi, mobil itu juga akan bergerak ke daerah sekitar situ. Nanti yang di daerah-daerah lain nanti kita atur jadwal, jadi mobil juga akan ke sana. Jadi Mapro Jaya kan sampai di Komako. Nanti kita handle dengan mobil, kan ada 2 mobil perpustakaan keliling yang dibantu oleh APBE dari pusat. Nah, itu kita akan pergunakan, 1 di SP4, 1 di Mapro Jaya. Nah, itu nanti kalau daerah-daerah lain yang bagian atas ini, di bagian Mimika Baru maupun Iwaka, mau itu nanti kita sesuaikan dengan jadwal. Nanti buku-buku yang kita muat di mobil maupun di perpustakaan, kita rata-rata buku pengetahuan umum. Buku pengetahuan, dan itu pengetahuan umum ada macam-macam lah. Ada cerita novel, ada cerita anak-anak, dengan juga mata-mata pelajaran yang ada berhubungan gitu. Jadi pengetahuan umum lah istilahnya. Mobil perpustakaan ini juga keliling di kota Mimika sesuai rute yang sudah ditentukan. Warga yang ingin membaca bisa meminjam buku gratis dengan jadwal waktu pengembalian yang sudah ditentukan. Di Kabupaten Mimika saat ini sudah ada 3 perpustakaan. Selain di Distrik Wania dan Mimika Timur, 1 perpustakaan lagi juga dibangun di Distrik Kuamki Narama. Ketiga perpustakaan ini bahkan memiliki fasilitas internet gratis. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polsek Tanah Miring Merauke meringkus 2 pencuri alat pertanian di kawasan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Salah satu pelaku berstatus mahasiswa dan 1 pelaku lainnya masih buron. Pencuri berhasil membawa kabur 2 alat pertanian jenis Alcon dan 2 traktor tangan. Seluruh peralatan dicuri dari persawahan saat pemiliknya sedang pulang beristirahat. Polisi mengimbau petani waspada dan selalu melapor jika menemukan orang yang mencurigakan. Seorang warga sipil bernama Lajahari, warga permukiman Jalur 3 Dekai, Kabupaten Yaukimo, ditemukan meninggal dunia. Jasadnya tergeletak di Jalan Gunung, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kondisi jasad penuh luka bekas bacokan. Berdasarkan keterangan istri korban, Lajahari sebelumnya berpamitan untuk mengantarkan barang dagangannya ke seputaran Bandara Dekai, Yaukimo. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Jayapura melalui Stasiun Klimatologi Papua
memprediksi salju abadi di puncak Kartens Timika terancam punah pada tahun 2026 mendatang. Pemanasan global dan perubahan iklim menjadi penyebab menyusutnya salju abadi tersebut. Selain faktor pemanasan global, curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut turut mempengaruhi percepatan pencairan salju. Salju di puncak Kartens Timika di ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut dan berpengaruh kepada cuaca yang terjadi di Kabupaten Mimika. Puluhan dosen di Universitas Papua, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, berunjuk rasa di halaman kampus. Unjuk rasa dilakukan puluhan dosen menuntut pembayaran tunjangan kinerja yang belum dibayarkan sejak tahun 2020. Para dosen mendesak rektor segera mengambil langkah tegas. Jika tidak, mereka mengancam akan mogok mengajar. Cuaca buruk masih melanda perairan selatan Papua. Tinggi ombak mencapai lebih dari 2 meter, disertai hujan dan angin kencang. Banyak nelayan tidak berani mencari ikan karena beresiko tinggi. Kerasnya hempasan ombak menyebabkan perahu nelayan saling berbenturan hingga hancur. Mereka terpaksa menarik perahu mereka lebih jauh ke darat agar aman. Perahu cepat berpenumpang 9 orang dihantam gelombang tinggi di perairan Unir, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Perahu membawa penumpang dari Kampung Atsi ke Kampung Amar. Di tengah perjalanan, hantaman gelombang yang tinggi membuat mesin perahu mati. 9 penumpang sempat terombang-ambing di tengah perairan Unir. Tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi seluruh penumpang. Oke, awas jangan di belakang mesin. Tim Opsnal Polsek Jayapura Selatan menangkap seorang residivis bernama Lois Tuti. Pelaku terlibat kasus penipuan dan pencurian 12 motor di wilayah hukum Kota Jayapura. Kasus ini berawal dari laporan seorang korban bernama Agustinus yang ditipu oleh tersangka. Untuk menjalankan aksinya, tersangka yang sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama, menawarkan pekerjaan dengan upah besar dan meminjam motor korban. Motor hasil curian dijual tersangka ke Kabupaten Sarmi dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah. Satgas Damai Kartens membekuk seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Okoni Siep di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Okoni Siep diringkus aparat gabungan TNI Polri di Kampung Elelim. Penangkapan dilakukan setelah aparat mendapat informasi keberadaan anggota KKB pimpinan Askemabel berada di Kabupaten Yalimo. Aparat gabungan TNI Polri saat ini fokus melakukan penegakan hukum bagi pecatan anggota polisi Askemabel yang kabur membawa 4 pucuk senjata api milik Polres Yalimo. Kelompok kriminal bersenjata kembali melancarkan teror dengan membakar bangunan pemerintah di Kampung Kelemame dan Kampung Pasir Putih, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Selasa. Bangunan yang dibakar adalah kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelemame, dan 2 bangunan sekolah dasar negeri Kelelame di distrik Sinak.
Polisi meminta masyarakat tetap waspada dan melapor ke aparat keamanan jika ada aktivitas yang mencurigakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.